Halo Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tugas mengenai nomor 5. Namun sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Mutiara Sugitonga dan teman saya Dian Sibarani dan Dinar Sugitonga. Baiklah, kami akan mencoba menjelaskan tugas nomor 5 tersebut. Mengacu pada gambar berikut, di mana air yang terkandung di dalam perakitan piston silinder ini awalnya atau P1 yaitu 1,5 bar dan kualitasnya atau C1 yaitu 0,2 atau 20%. Diameter piston ini adalah 10 cm. H2 0,08 meter. H2 ini diperoleh dari 0,03 meter ditambah 0,05 meter. H1 sama dengan 0,05 meter. Ini adalah H1. Yang ditanya adalah berapa Ki yang diperoleh dari perakitan piston silinder berikut. Ketika permukaan diagram PVT diproyeksikan pada bidang temperatur volume spesifik, maka akan menghasilkan diagram TV, di mana P1 adalah P1, yaitu garis sebelum air dipompa. Dan ternyata garis sebelum air dipompa dan garis setelah air dipompa itu tekanannya sama, yaitu 1,5 bar. Sehingga P1 sama dengan P2 yaitu 1,5 bar. Kemudian dipanaskan pada tekanan konstan sebesar 1,5 bar hingga menyentuh berhenti pada indeks 2. Pada indeks 2 yang ini, sehingga proses ini disebut proses isobarik. Maka cara membuat diagram TV adalah dengan mengasumsikan fasa kerja kita berada di air jenuh. Kemudian ketika tekanan dinaikkan melalui kinerja pompa, maka akan terjadi sedikit perubahan temperatur, namun tidak mempengaruhi fasa atau fasa masih konstan. Maka pada tahap ini diketahui V1 sama dengan V2. Proses ini dinamakan isohorik, yaitu terjadi pada indeks 2 dan indeks 3. Sekali lagi, indeks 2 dan indeks 3 ini dinamakan dengan isokorik. Nah, setelah mendengarkan penjelasan sebelumnya tentang grafik berdasarkan soal yang diberikan kepada kita dan juga proses-proses apa saja yang termasuk dalam grafik tersebut dan yang terjadi pada soal itu, maka kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang spesifik volume pada titik 1 atau liquid top. Seperti yang kita ketahui bahwa pada proses 1 itu sampai menuju proses 2 terjadi proses isobarik. Maka untuk mengetahui volume spesifiknya, kita akan menggunakan rumus 1 dikurang X1 dikali volume liquid pada titik 1 ditambah dengan X1 dikali dengan volume vapor pada titik 1. Nah, untuk mengetahui dari mana kita dapat mengetahui nilai dari volume liquidnya pada titik 1, maka kita akan membuka tabel uap jenuh dengan P sama dengan 150 kPa. Setelah melihat tabel, maka kita akan memperoleh nilai 0,001053 M⁻³ dikali per kilogram. Nah, demikian juga dengan volume vapornya, kita akan mengetahui 1,159357 M⁻³ kilogram.
dari tabel uap. Kita dapat mendapatkannya dari tabel uap yang telah diberikan dengan tekanan sama dengan 150 kPa. Nah, selanjutnya kita akan memasukkannya terhadap rumus yang telah diberikan. Namun, kita sudah tahu sebelumnya bahwa X1 sama dengan 0,2. Maka ketika memasukkannya ke rumus, 1 dikurang 0,2 dikali dengan V1 liquid ditambah 0,2 dikali dengan volume vapor pada titik 1. Maka kita akan memperoleh bahwa 0,8 dikali 0,001053 ditambah 0,2 dikali dengan 1,59357. Kita dapat menggunakan alat bantu hitung, maka kita akan memperoleh nilai 2,32719 meter pangkat 3 kg per kilogram. Nah, setelah mengetahui volume spesifik pada titik 1, maka kita akan sedikit lebih mudah mencari volume spesifik pada titik 2. Kita dapat menggunakan perbandingan antara V1 sama dengan V2. Setelah kita mengetahui volume spesifik pada titik 1, dengan hasil yang telah ditentukan, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui volume spesifik pada titik 2. Maka untuk titik 2 atau proses 2 ini, kita akan menggunakan sistem perbandingan antara volume spesifik 1 dan volume spesifik 2 untuk mempermudah kita memperoleh hasil. Maka kita akan menuliskan bahwa V1 per V2 sama dengan AH1 per AH2. Volume spesifik 1 dikali M per V2 dikali M sama dengan H1 per H2. Maka kita akan memperoleh bahwa V2 sama dengan H2 per H1 dikali volume 1. Maka kita akan tinggal masukin angka aja, 0,08 per 0,05 dikali 0,232719 meter kubik per kilogram. V2 sama dengan 0,372342 meter kubik per kilogram. Selanjutnya kita akan mencari keseluruhan proses, yaitu W13. W13 sama dengan W12 ditambah W23. Tadi pada penjelasan grafik yang pertama kali, kita sudah tahu bahwa pada proses W23 berada pada volume yang konstan. Sehingga proses pada W23 adalah isokorik. Maka W23 bernilai 0. Maka dapat kita tulis W13 sama dengan W12 sama dengan, lalu kita integralkan, integral PDV dari V1 ke V2. Maka W13 per massa total sama dengan V1 dikali V2 dikurang V1. Maka kita dapat langsung memasukkan nilainya. Maka W13 per M sama dengan V1 nya tadi adalah 1,5 bar. Dia masih di satuan bar. Maka di sini kita ubah satuannya adalah ke kilojoule. Maka ini kita kali 10⁻² kilopascal per 1 bar.
Lalu kita kalikan ke V2-nya. V2-nya adalah 0,372342 meter pangkat 3 per kilogram. Lalu dikurang V1-nya yaitu 0,232714 meter pangkat 3 per kilogram. Maka W13 per massa total sama dengan, nanti akan kita dapat hasilnya sebesar 20,94 kilojoule per kilogram. Selanjutnya kita akan mencari heat transfer, yaitu perpindahan panas yang dihitung dengan menggunakan konservasi energi, di mana delta U sama dengan Q dikurang W. Maka delta U-nya menjadi U3 dikurang U1 sama dengan Q13 per M dikurang W13 per massa total. Maka Q13 per M-nya ini menjadi U3 dikurang U1 ditambah W13 per M. Lalu, untuk mencari U1-nya ini, kita dapat menggunakan rumus U1 sama dengan 1 dikurang X dikali U1 liquid ditambah X dikali U1 vapor. Maka U1-nya sama dengan 1 dikurang X-nya adalah 0,2 dikali U1 liquid. U1 liquidnya ini dapat kita lihat di tabel, yaitu nanti sebesar 466,9228. Lalu ditambah X-nya yaitu 0,2, lalu dikali U1 vapor. Ini juga dapat kita lihat di tabel, yaitu sebesar 2519,21. Maka U1-nya menjadi 373,53824 ditambah 503,842. Maka U1-nya ini menjadi 877,3802 kilojoule per kilogram. Kemudian, untuk mendapatkan U3, kita dapat melihatnya pada tabel A3. U3 ini kan sama dengan U vapor, di mana P sama dengan P3. Lalu, kita dapat melihatnya di tabel A3 dengan menggunakan tekanan sebesar P3, yaitu sebesar 3 bar. Maka nanti didapatkan hasilnya sebesar 2560,905 kilojoule per kilogram. Lalu karena kita sudah mendapatkan U3 dan U1-nya, dan W3M-nya juga, W13 per M-nya juga udah kita dapat, maka kita masukkan ke rumusnya, yaitu Q13 per M-nya sama dengan U3-nya 2560,905 dikurang U1 877,3802 ditambah W13 per M-nya kan tadi udah kita dapat, yaitu sebesar 20,94. Maka Q13 per M-nya adalah 1704,469 kilojoule per kilogram.